Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afianti Utami dengan NIM 112011109 dari Prodi Akuntansi. Di dalam video selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data atau mengolah data dengan uji parametrik di dalam aplikasi SPSS. Tentunya di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer statistik. Di sini terdapat dua data yang akan saya masukkan ke dalam aplikasi SPSS dan kita akan menguji parametriknya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama yaitu data pertama yang berisi tentang prestasi mahasiswa yang terdiri dari nama dan nilai mahasiswa. Kita langsung saja. Di sini saya sudah masukkan labelnya, nama mahasiswa dan nilai mahasiswa. Kita langsung lanjutkan memasukkan datanya. Kita ambil dari Excel. Kita copy saja dari Excel ya. Kita paste. Kita copy nilainya. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah kita memasukkan data, yaitu nama dan nilai mahasiswa, kita langsung pilih atau klik analis. Kita pilih yang compare means, yaitu mengcompare rata-rata. Kita pilih yang one sample t-test. Oke, setelah itu di dalam sini kan ada data. Nah, data tersebut berisi nilai mahasiswa yang sudah kita masukkan. Tentunya akan kita masukkan ke dalam test variable, yaitu nilai mahasiswa. Di sini sudah saya masukkan. Nah, di dalam soal atau di dalam data pertama, nilai rata-ratanya itu sudah ditentukan, atau yang berarti itu test value-nya ditentukan sebanyak 80. Nah, untuk selanjutnya kita klik option. Nah, di sini di internal percentage, di sini sudah ditentukan taraf signifikansinya sebanyak 0,1 atau setara dengan 10%. Apa itu taraf signifikansi? Yaitu garis jenis 1 yang sudah ditentukan sebanyak 0,1 atau 10%. Dengan itu, persentase sebanyak 100 itu dikurangi dengan taraf signifikansinya sudah ditentukan sebanyak 10% atau 0,1. Sehingga kita isi dengan 90%. Karena dari 100% dikurangi dengan 10%. Sehingga confidence interval percentage ini sebanyak 90%. Misi value-nya kita pilih dengan opsi exclude case, analysis by analysis. Kemudian klik continue. Oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini muncul hasil dari uji parametrik data prestasi mahasiswa. Nah, di sini dalam hasil yang pertama yaitu one sample statistik dengan sebanyak data 20, min rata-rata itu sebanyak dari nilai mahasiswa yaitu 76,25. Deviation-nya yaitu 8,717, error min-nya yaitu 1,949. Nah, untuk hasil dari one sample test-nya yaitu test value-nya sebanyak 80 sesuai dengan rata-rata yang sudah ditentukan tadi. Nah, di sini kita dapat melihat didapatkan nilai uji T-nya itu sebanyak minus
minus 1,924 dengan derajat bebasnya yaitu sebanyak 19 dengan nilai signifikasinya yaitu sebanyak 0,069. Karena nilai signifikasinya itu kurang dari nilai taraf signifikansinya sudah ditentukan sebanyak 0,1 atau 10%, maka hipotesis 0 atau H0 itu ditolak. Sehingga jadi rata belajar mahasiswa adalah atau rata nilai mahasiswa itu tidak sama dengan test value yaitu 80 secara statistik. Karena hipotesis nolnya itu ditolak karena signifikansinya itu kurang dari signifikansinya sudah ditentukan dalam data prestasi mahasiswa. Berarti untuk data prestasi mahasiswa ini hipotesis nolnya itu ditolak atau H0-nya ditolak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke data yang kedua. Ini langsung kita simpan saja. Kita klik save. Oke, sudah tersimpan ya. Untuk selanjutnya, data yang kedua yaitu data dari seorang pengusaha yang berpendapat bahwa rata-rata penjualan setiap karyawan itu sebesar 1020. Berarti untuk labelnya kita ganti dengan penjualan. Kita ganti dengan nama karyawan, nilai penjualan. Kita buat nilai penjualan karyawan saja ya. Oke. Datanya akan kita ambil dari Excel. Terdapat 20 data nama karyawan dan 20 data penjualan. Penjualannya ini dalam rupiah ya. Oke, kita langsung buat analis compare means one sample test. Tentunya langkahnya sama, tes variabelnya kita masukkan yaitu penjualan karyawan, yang tadi nilai mahasiswa, sekarang penjualan karyawan. Nah, tes value-nya kita isi sesuai dengan pendapat dari pengusaha. Rata-rata dari penjualan itu sebanyak 1020. Untuk optionnya, nah ini tentunya sama, tetapi dalam data yang kedua, data penjualan karyawan, untuk taraf signifikansinya itu sebanyak 0,05. Berarti sama dengan 5%. Sehingga 100% dikurangi 5% yaitu 95%. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini muncul hasil dari di tesnya, yaitu pertama one sample statistik, data dengan 20, nilai rata-rata penjual yaitu 959,00, deviation dan mean-nya tertera pada tabel ini.
Nah, di sini dalam one sample testnya, test value-nya yaitu sebanyak 1020. Sesuai dengan data yang kita masukkan tadi, yaitu pendapat bahwa rata-rata penjualan per hari karyawan itu sebanyak 1020. Itu dari data yang sudah ditentukan. Nah, untuk hasil dari one sample test ini didapat nilai UGT-nya itu minus 2,355 dengan derajat bebasnya itu 19 dan signifikansinya yaitu sebanyak 0,029 yang berarti signifikansinya ini lebih kecil dari taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu sebanyak 0,05. Sehingga hipotesis nolnya atau H0 itu ditolak. Jadi, rata dari penjualan karyawan adalah tidak sama dengan test value yaitu sebanyak 1020 secara statistik. Sehingga hipotesis nolnya atau H0 itu ditolak. Baik, sekian presentasi dari saya. Dari dua data tersebut, bisa kita simpulkan bahwa data tersebut hipotesisnya 0 atau H0 itu ditolak karena dari nilai signifikansinya itu lebih kecil dari taraf signifikansi yang sudah ditentukan dalam dua data tersebut. Sehingga itu yang membuat H0 itu ditolak. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan atau penjelasan saya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf sekali lagi. Semoga video yang sudah saya up di sini semoga bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.